Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun di acara yang kita cintai, Cahaya Kolbu TPRI Jawa Barat. Kita doakan semoga keluarga besar TPRI Jawa Barat semakin diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah alamin. Pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada, ekspresi kebahagiaan bisa kita lihat bagaimana para jamaah tatkala sudah sampai di kota Madinah. Berpuluh tahun mereka menunggu, mereka menabung, ada tukang bakso, ada tukang sol sepatu. Mereka menabung hari demi hari, bukan seminggu, bukan sebulan, berpuluh tahun. Begitu sampai ke kota Madinah, hilang rasa jenuh, hilang rasa kesal, terganti dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, siapa orang yang menziarahiku tatkala aku sudah tiada, maka mereka sama dengan menziarahiku tatkala aku masih hidup. Para ulama menyampaikan, Rasulullah tidak meninggal seperti manusia biasa. Beliau pindah ke alam kenabian. Hari ini beliau sedang sholat. Kalau kita mengucapkan salam di kota Madinah, di depan makam Rasulullah, Allah izinkan Rasul menjawab salam kita. Maka begitu sampai di kota Madinah, salam kita pun berubah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam, salawat. Sambil dalam hati terbayang bagaimana Rasulullah menjawab salam kita. Kebahagiaan pun bertambah tatkala kita sudah sampai di kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, setiap sholat kita mengucapkan mustaqbilal kiblati, menghadap ke Ka'bah. Ada orang yang Ka'bah itu baru hanya dalam pikiran, baru hanya dalam bayangan, baru tahu di TV, baru tahu di foto, baru tahu di video. Saat itu Ka'bah benar-benar ada di depan kita. Dan kita sholat berarti sop pertama sedunia. Setelah itu kita masuk ke puncak pelaksanaan ibadah haji. Al-hajju huwal arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Puncak pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Tidak sah seseorang melaksanakan haji kecuali mereka wukuf di Arafah. Begitu teh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pakai gini ya. Iya. Tema kita adalah 3 makna Arafah. Tadi sudah disampaikan bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Yeah. Tetapi mungkin sebenarnya lebih daripada itu ya. Betul. Lebih daripada hanya sebagai ritual mewisuda. Ibaratnya begitu ya Pak Kiai ya. Wisudanya para calon jemaah haji, kemudian diwisuda menjadi haji ya di situ di Arafah. Yeah. Tetapi sebenarnya makna yang tersirat ya di situ tuh apa sebetulnya? Baik, yang pertama wukuf. Wukuf itu waqafa, artinya berhenti. Dalam bahasa Arab berhenti itu ada wukuf, ada sakat atau sukut. Kalau sukut itu diam, sakat itu berhenti dalam bacaan Al-Quran. Berhenti tanpa bernapas, tapi dia berhenti sejenak, kemudian baru melanjutkan. Artinya sukut itu diam tanpa aktivitas. Kalau wukuf diam tapi ada aktivitas. Terminal atau tempat berhenti mobil disebut mauqif. Terminal itu tempat berhenti, tapi orang masih tetap mencari mana mobil jurusan yang mau saya pakai. Kondektur pun masih mencari mana penumpang. Jadi walaupun tempat berhenti, mereka masih beraktivitas. Artinya dalam wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, saat itulah saat terbaik untuk kita berhenti sejenak seumur hidup kita sekali. Dalam hidup, seumur hidup sekali kita wukuf di situ. Berhenti di situ. Untuk apa? Untuk merenungkan dari mana kita datang. Di mana kita berada, kemana kita akan berpulang. Minallah, kita datang dari Allah. Pilih hidup di bumi Allah. Ilallah, setiap kita akan kembali kepada Allah. Merenung akan hal itu. Kemudian merenung juga tentang apa yang ada di sekitar kita. Pada saat wukuf di Arafah, setiap jamaah memakai pakaian yang sama. Laki-laki hanya memakai 2 helai kain ihram.
Perempuan pun semua pakai baju putih. Apa artinya? Di hadapan Allah bukan mobil mewah kita, bukan rumah megah kita, bukan paras cantik dan tampan kita, bukan jabatan kita. Innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat Allah adalah hati dan amal perbuatan kita. Merenung saat yang luar biasa. Termasuk tatkala melihat kita ke Jabal Rahmah. Itulah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Adam terusir dari surga, Hawa terusir dari surga, Allah pertemukan di tempat itu. Begitu teh. Oh, ini kalau tentang yang wukuf tadi Pak Kiai ya. Ya. Itu kan di situ berarti di situ ada proses muhasabah yang dilakukan. Betul. Jadi ketika para calon jemaah haji ini berhenti di situ, Bun, kan tadi disampaikan harus melakukan sesuatu, di antara itu bermuhasabah. Artinya adalah kita mengingat kembali dosa-dosa kita di situ kah? Apakah saat itu memang mustajabah Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, Pak Kiai? Salah satu keistimewaan hari Arafah, siapapun yang berada di tempat itu beristighfar mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni seluruh dosanya. Bagi kita yang tidak datang ke sana pada tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 atau disebut hari Arafah, apabila kita saum, yukaffiru sannatan madiyatan wa ba'dah. Allah ampuni dosa yang pernah kita lakukan 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan, subhanallah. Oh, artinya ada sesuatu yang begitu besar juga untuk kita yang tidak bisa berangkat haji. Sebenarnya jadi jangan berkecil hati ya Bun ya. Karena di situ juga sama ada sesuatu yang sudah Allah siapkan untuk kita yang tidak berangkat haji. Aduh, Masya Allah ya. Berarti wukuf di situ adalah atau Arafah itu berarti juga bagaimana kita bisa mensucikan diri kita, memohon ampunan. Betul. Iya. Dan tema kita kan 3 makna Arafah. Betul. Arafah yang pertama, tatkala wukuf di Arafah, kita tahu hakikat hidup kita. Semua kita di hadapan Allah sama. Arafah yang kedua, Allah kembali pertemukan Adam dan Hawa setelah terpisah ratusan tahun, kembali mereka saling mengenal. Arafah yang ketiga, malam ke-9, malam ketiga kali Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Malam pertama Nabi Ibrahim kaget, malam kedua bertanya-tanya disebut dengan tarwiyah, dan malam ke-9 baru Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mana Arafah. Pak Kiai, ketika pertemuan Nabi Adam dengan Hawa di situ, sebenarnya apa hikmah yang bisa kita tarik dari situ, Pak Kiai? Baik. Nabi Adam diperintahkan Allah untuk berdiam diri di surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, uskun anta wa zauzukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam beserta istrimu di surga. Surga itu Masya Allah. Wala ainun ro'at wala udunun sami'at. Mata tidak akan bisa membayangkan keindahan yang ada di surga. Telinga tidak akan bisa membayangkan suara yang ada di surga itu seperti apa indahnya. Hati pun tak akan bisa membayangkan seperti apa indahnya surga. Surga yang luar biasa indah. Karena melanggar perintah Allah, Adam terusir dari surga. Setelah terusir, Nabi Adam diturunkan di Jabal Adam Sri Lanka. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ratusan tahun tidak ketemu. Adam dan Hawa beristighfar kepada Allah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu baru Allah pertemukan. Setelah Allah ampuni. Artinya apa? Di surga saja, walaupun seseorang sudah ada di surga saja, kalau berbuat salah akan dihukum Allah. Jadi kalau hari ini kita merasakan nikmatnya rumah tangga, tiba-tiba ada godaan dalam rumah tangga. Kalau hari ini kita merasakan nikmatnya sehat, tiba-tiba ada sakit yang tak terobati. Kalau hari ini kita merasakan nikmatnya usaha kita berhasil, bisnis kita maju, karir kita hebat, tiba-tiba ada halangan. Tersandung, cek Sundaman netes semplek nincak semplak, kaditu salah kadia lain. Jangan salahkan orang lain, segera introspeksi diri, jangan-jangan ada penyakit yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Ada rintangan rumah tangga yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Ada sulitnya ekonomi dan karir karena dosa yang pernah kita lakukan. Nabi Adam yang sudah di surga saja beserta istrinya melanggar perintah Allah, berbuat dosa, terusir dari surga,
diusir ke dunia yang fana ini. Begitu teh. Oh, berarti di situ kandungan introspeksi dirinya Betul. ada lagi di situ. Masya Allah. Lalu yang satu lagi yang tentang mimpinya Nabi Ibrahim. Iya. Nah, ini kaitannya dengan Arafah tuh bagaimana Pak Kiai? Baik. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam begitu bahagianya diamanahi harta yang berlimpah, beliau berkurban dengan ratusan ekor unta dan ribuan ekor kambing. Satu ekor unta aja udah berapa itu ya? Iya, Ini betul. ratusan ekor unta. Sampai semua memuji Ibrahim, termasuk para malaikat. Tatkala dipuji seperti itu, kata Nabi Ibrahim, jangankan hanya kambing, jangankan hanya unta, anak saja kalau diperintah untuk disembelih, saya sembelih. Kenapa Ibrahim ngomong begitu waktu itu? Belum punya anak. Begitu Ismail hadir, maka Allah tuntut. Allah pinta nadarnya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ufi binudrika, bayar nadarmu wahai Ibrahim. Maka dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail sampai di usia mampu, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpinya 3 kali. Yang pertama kaget dengan mimpi itu. Yang kedua bertanya-tanya. Tanggal 8 disebut ayyamu tarwiyah karena bertanya-tanya Ibrahim. Setelah ketiga kalinya baru Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi ini datang dari Allah. Maka yakin, mengetahui, sadar artinya Arafah. Maka disebutlah tanggal 9 itu adalah Yaumul Arafah. Begitu. Arafah. Oh, Masya Allah. Berarti memang kaitannya juga sangat erat Sangat erat. dengan Arafah ini Ya. ya. Jadi pemirsa ya, banyak kejadian atau hal-hal yang begitu luar biasa yang Allah turunkan itu kepada beberapa orang nabi yang sudah kita kenal gitu ya. Sehingga Arafah ini memiliki kekuatan magnet yang begitu besar dan di dalamnya terdapat hikmah yang juga besar. Kita rehat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu dari Hati Ridho Ilahi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di Cahaya Kolbu hari ini ya. Membahas tentang 3 makna Arafah. Narasumber kami ada Dr. Kiai Haji Jafar Shodiq MSI. Ibu, Bapak, kita akan lanjutkan lagi. Pak Kiai, Siap. ini kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak mau tanya boleh? Silahkan, siapa Pak? Bu. Bapak ya? Mangga, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan Sampes. pangersa Pak Kiai anu dihormat kuring. Hapunten nu kasuhun. Nami sumukuring Pak Adang Ijib di Majelis Taklim Al Mubarakah RW 05 Kelurahan Ciumlit Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Lengkap teh. Mohon izin pangersa Siap, mangga. untuk bertanya dina ieu acara. Dupi patarosanana ibadah naon anu utami atanapi ibadah apa saja yang utama yang dilaksanakan pada saat kita berada di Arafah. Itu mungkin Pak Kiai pertanyaannya. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Baik. Luar biasa pertanyaannya. Amal apa yang paling baik dilakukan kalau seseorang wukuf di Arafah? Yang pertama kita berdoa semoga tahun depan kita berada di Arafah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Alamin. Bagi mereka yang ada di Arafah, yang pertama adalah tazakur. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tafakur. Bertafakur atas anugerah Allah yang telah mengundang kita datang ke Arafah. Karena yang bisa datang ke Mekah untuk haji dan umroh bukan mereka orang kaya. Banyak orang yang lebih kaya dari kita belum bisa berangkat. Bukan karena orang soleh, ada orang yang lebih soleh belum bisa berangkat. Bukan karena dosanya sedikit, ada orang yang dosanya lebih sedikit belum bisa berangkat. Siapa yang bisa berangkat ke sana? Mereka yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin datang ke kota Mekah, ingin datang ke kota Madinah dalam perjalanan haji atau umroh, kuncinya hanya satu. Layakkan kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur. Bertafakur. Kemudian yang ketiga, bertasyakur. Bersyukurlah kepada Allah yang telah kita menjadikan tamu-tamu Allah sehingga dengan menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Kama waladdathu ummuhu
bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu amalan bagi yang sedang ada di Arafah. Bagi yang tidak ada di Arafah, sama tetap kita bertafakur, bertazakur, dan disunahkan kita saum pada hari Arafah. Pahalanya luar biasa. Allah ampuni dosa kita 1 tahun ke belakang dan dijaga dari perbuatan dosa 1 tahun ke depan. Begitu. Oh, Masya Allah. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa wukuf di Arafah itu tidak hanya Diam. istirahat, diam gitu Iya. ya, tetapi tempat untuk berhenti sambil kita banyak merenung di Betul. situ. Nah itu yang harus dilakukan ya. Siapa tahu ada gitu ya saudara-saudara kita yang datang ke situ, kemudian karena capek, sudahlah tidur aja. Ya. Kan sayang sebenarnya Pak Kiai ya. Atau sibuk live, ya. Nah, sibuk itu, selfie. itu dia ya, itu dia. Mungkin Masya Allah. ini yang harus diingatkan kepada semuanya bahwa lakukan sesuatu yang memang itu adalah betul-betul di situ sebetulnya hadiah dari Allah besar sekali ya Pak Kiai. Hadiah dari Allah Subhanahu wa mengampuni semua dosa-dosa Betul. itu. Dan saat itu pintu langit dibuka. Miliaran malaikat turun, Ya. ampunan Allah didatangkan. Siapapun yang berdoa saat itu Allah kabulkan doa. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Siapapun yang mohon ampun saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Iya. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Maka wajar kalau berpuluh tahun kita rela nabung, rela menyisihkan uang. Untuk apa? Untuk menjadi tamu-tamu Allah. Semoga kita diundang Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan atau menunaikan ibadah haji Bapak Ibu ya. Jadi satu impian yang besar kita semua adalah yang belum berangkat haji, semoga kita segera dipanggil menjadi tamunya Amin, ya. ya Baik, Ibu Bapak selanjutnya siapa lagi yang mau tanya boleh? Ya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Kiai, Ya. saya dengan Ibu Titin mau bertanya bagaimana kalau selama di Arafah kita jemaah itu ketiduran ya atau tidur terusnya. Ya. Gitu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hajju wal Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang penting hari itu dari bergelincirnya matahari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari kita berada di Arafah. Terbatas Itu yang sebetulnya penting. waktunya Pak Kiai. Waktunya terbatas, Iya. tempatnya juga terbatas. Iya betul. Pas gitu masuk ke wilayah Arafah, di situ ada pelang kuning. Di situ ada bidayah Arafah, ada perbatasan. Di luar saja sedikit tidak sah. Bahkan orang yang sedang sakit pun ada yang namanya safari wukuf. Jadi sedang sakit diantar untuk datang ke situ walaupun hanya melintas di waktu wukuf, sah hajinya. Jadi kalau berkaitan dengan sah atau tidaknya haji, yang penting dari mulai waktu zuhur sampai terbenam matahari berada di Arafah. Mau punya wudhu, tidak punya wudhu, mau tidur, mau tidak tidur silahkan. Namun sayang, itu adalah prime time. Waktu yang sangat istimewa kalau disia-siakan. Atau rekuloma di lemburnya tong tebih-tebih ke Mekah gitu. Pas saya tong angkat haji sinabungnya di lebarnya. Iya. Tapi sebetulnya seseorang yang sudah masuk ke Arafah itu Iya. sah Sah. secara kehajian. Yang penting sah. berada di situ. Yang penting berada di situ. Cuman Tapi, sayang kan? Iya, kalau hanya tidur atau tidak ada sesuatu yang dilakukan kita tidak muhasabah ya itu sayang ya. Lewat berarti. Ya kita saja masuk ke satu tempat VIP. Misalkan di ruang makan atau di hotel berbintang. Ada bintang 7 nggak ada ya? Bintang 5. Iya, Pak. Kalau bintang 7 puyeng nantinya. Ya. Kita masuk di suatu tempat, restoran yang istimewa. Semua udah free bagi kita. Minuman free, makanan free. Nyampe di situ kita nundutan. Iya, tidur Sah aja. masuk restorannya nggak apa-apa. Udah dibayarin orang misalkan. Tapi dah lebar atuh Pak. Tuangan sakitu luar biasanya. Minuman, suasana. Maka sedang wukuf di Arafah ampunan. Doa dikabul. Pertolongan Allah datang. Rahmat Allah turun. Kalau dipakai tidur sayang. Namun kalau karena uzur. Sehingga kita ketiduran dan sebagainya tidak masalah. Begitu. Iya, baik. Itu ya Bun ya. Yuk siapa lagi yang mau tanya Bu? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak wabarakatuh. Kiai, saya Sonia. Izin bertanya, jadi apa Arafah itu? Arafah itu apa sih sebetulnya Iya. gitu ya? Baik. Baik, Baik. makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Arafah, fi'il madinya Arafah, artinya tahu. Adam dan Hawa saling mengenal kembali, saling tahu kembali. Oh ini suami saya, ini istri saya. Kemudian sedang wukuf di Arafah,
Kita tahu yang dilihat Allah tuh bukan harta kita, bukan wajah kita. Di rumah, di tanah air mungkin kita kaya raya. Tapi di situ kita duduk di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan pakaian yang sama. Tidak dibeda-bedakan apakah jenderal, apakah kopral, apakah pejabat, apakah masyarakat, apakah orang kaya, apakah orang tak punya. Rek urang kota, rek urang desa, sama duduk di tempat yang sama. Kita tahu inilah hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim jadi tahu bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Oh iya, jadi itu Arafah itu artinya tahu, Tahu. Bu. Ya sehingga apa-apa saja yang tadi Ya. disampaikan itu, oh kita jadi tahu gitu di situ. Itu harusnya begini, begitu, begini, begitu ya. Baik, ada lagi Bu yang mau tanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanggo Pak Ustadz, salam Ibu. Ya. Mohon. Nama saya Wina Widiani dari Al Ta'limah Barokah Jombolair. Saya ingin bertanya, Ya. dari semua yang Bapak sampaikan udah saya terima, udah saya ingat, tapi ada satu pertanyaan. Ya. Kalau sebelum Arafah sudah meninggal itu gimana Pak? Oh tapi sudah berangkat haji ya Bu ya, sudah berangkat ke sana ya. Tapi tidak sampai gitu. Oh Ya. tidak wukuf. Mungkin itu pertanyaannya Pak. Baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Pak Kiai? Kematian itu tidak ada yang tahu. Rahasianya 3, kapan waktunya, di mana tempatnya, apa penyebabnya. Ada adik mendahului kakak, ada anak mendahului orang tua, ada yang sehat mendahului yang sakit. Maaf, ada dokter mendahului pasien. Fa idza za'azaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang, tidak bisa diperlambat walaupun 1 detik, tidak bisa dipercepat walaupun 1 detik. Jangankan sudah sampai di kota Mekah, baru daftar, sudah mengeluarin uang dan betul-betul niat ingin haji atau umroh. Allah ambil ruh kita, Allah pisahkan jasad dengan ruh kita, semua amal itu sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahala keutamaannya sudah Allah berikan kepada kita, begitu. Jadi sebetulnya ya wallahu a'lam bishawab ya, itu hanya Allah yang tahu ya Pak Ya. Kiai ya. Tetapi kalau secara manusia mungkin ya, kita bisa menilai bahwa Allah itu sudah mencatatkan Betul. sebagai Ya. ibadah hajinya itu begitu Secara ya. fikih rangkaian hajinya belum selesai, tapi secara pahala Allah sudah menerima Sudah pahala. menerima itu Ya. semuanya. Jadi sudah termasuk kategori yang melaksanakan ibadah haji Bu. Ya, bahkan ya kan suka ada juga Pak Kiai ya, Iya. yang malah ini sebelum berangkat, apakah itu meninggal di pesawat, Betul. ataukah meninggal di bandara ya Bun ya, ataukah lagi di asrama hajinya sendiri, kan sebelum berangkat, apakah itu juga sama? Makanya yang ada rizki, mau umroh mau haji, daftar sekarang. Iya. Andai besok meninggal, walaupun belum berangkat asal sudah benar-benar daftar, Allah tahu. Tapi daftarnya serius, karena Allah tahu daftar serius dan tidak. Itu sudah jaminan dari Allah SWT. Ibu-ibu garu mujeng ibu-ibu mah. Takutnya pura-pura deh. Iya betul sih, tapi semoga dimudahkan ya Bun ya kita Insyaallah. semua. Biasanya kalau yang udah berangkat umroh sekali teh hoyong deui, hayo hoyong deui nyebutnya. Istimewa teh, istimewa. Iya betul. Baru niat, baru bikin paspor, baru daftar, sudah Allah bukakan pintu rizki untuk kita. Jadi jangan dibayangkan saja, tapi harus diimankan. Insya Allah Allah akan berikan rizkinya. Oh, baiklah. Baik pemirsa, kembali kami harus rehat lagi ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi tentunya di Cahaya Kolbu dari hati meraih ridho ilahi. Ya, 3 makna Arafah ya, itu tema kita hari ini yang sedang kita bahas pemirsa ya. Masih ada Dr. Kiai Haji Ja'far Shodiq MSI, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya Pak Kiai ya. Ya, siap. Baik Ibu Bapak yang mau tanya lagi boleh silakan. Siapa? Bapak ya? Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ka Bapak Kiai. Mangga. Tim kuring bade pitaros ka Bapak Kiai. Memang si mukuring parantos angkat ka tanah suci, Alhamdulillah. tapi kan pirbadosna umroh. Memang pirbados ke Padang Arafah ke tempat wukuf cuman teu wukuf gitu. Nah, bade tim kuring bade naros ka Bapak Kiai. Di wukuf itu pan disebat aya balang cenanya.
melempar jumroh gitu. Tah kumaha eta hartosna aing ngalempar jumroh teh gitu. Kan aya nu biasa teu tiasa cenah kitu nya. Aya nu tiasa, aya nu henteu. Eta Durwas banaskeun kumaha upami henteu tiasa lempar jumroh. Sakitu tibi berurus bilas nusuk wal hidayah wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Baik, Pak Kiai. alhamdulillah ya sudah melaksanakan umroh. Apa beda umroh sama haji? Kalau umroh bisa dilakukan kapanpun. Kalau haji hanya bisa dilakukan pada 9 Zulhijjah. Tidak bisa dilakukan di luar itu. Kalau umroh dan haji segi tempat sama. Tawafnya sama, sa'inya sama. Yang membedakan umroh dan haji, kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Walaupun ke Arafah bukan untuk wukuf, tapi untuk berziarah. Agar tahu bahwa pada musim haji umat Islam melaksanakan puncak haji itu di sini. Ya. Kemudian kita pun lewat ke Mina, bukan mabit di Mina, kita hanya lewat saja kalau umroh. Kemudian lewat juga ke tempat jumroh, ya, lontar jumroh, ada wusto, ada jumrotul akobah, ada jumrotul ula, ya, ada 3 lontar jumroh. Kemudian bagaimana kedudukan lontar jumroh dalam fikih? Kalau dalam haji itu masuknya wajib haji. Jadi kalau tidak melaksanakan harus bayar dam atau bisa dibadalkan. Nah maka hikmah dari lontar jumroh itu kaitannya dengan Idul Kurban. Karena saat itu Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih anaknya Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ismail sudah siap disembelih. Ibrahim sudah siap menyembelih. Pipi Nabi Ismail sudah nempel di paha Nabi Ibrahim. Pedang mau dihunus. Iblis datang kepada Ismail. Kata Iblis, Ismail kenapa engkau yang mau disembelih? Bapakmu saja yang agak tuaan dikit. Ismail tidak menjawab, mengambil batu, dilempar itu iblis, idhab yalai, pergi wahai engkau laknat. Iblis pun datang kepada istri Nabi Ibrahim, Sayyidatuna Hajar, sama disampaikan kepada Hajar, Hajar, kenapa kau relakan anakmu disembelih? Padahal 9 bulan kau mengandung, baru lahir engkau terpisah dengan dengan suamimu, sekarang harus disembelih, kenapa tidak suamimu saja? Siti Hajar mengambil batu, dilempar itu iblis, idhab yalai, pun demikian terjadi kepada Nabi Ibrahim. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul akobah, simbol permusuhan kita dengan iblis, dan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak ingin berbuat baik, ibu ingin berbuat baik, godaan itu datang yang pertama dari diri kita. Kemudian datang dari pasangan kita. Kemudian datang juga dari anak kita. Lempar semuanya dengan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi tong bari ngabaledog ka bojo. Tekengeng Bu, tekeng di balai dog Bu itu mah. Iya. Jadi itu memang adalah upaya dari kita untuk menghindar atau naonnya bunya menyuruh pergi atau naon iya. tadi sebatna teh nya. Lawan lah. Nah, eta melawan para iblis dan setan itu. Iya. Baik ya. Ya Ibu ada yang mau tanya lagi enggak? Ibu, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani dari Majelis Taklim Al Mubarakah, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada puasa Arafah. Apabila ada hutang Ramadan yang belum dibayar, apakah bisa disatukan atau didahulukan dulu puasa Ramadan baru puasa Arafah? Oh iya, Iya. baik. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai? Ramadan kita tidak saum karena uzur, perempuan karena haid atau karena sakit atau kada di perjalanan ya. Pamangkan nama ridon au ala safarin. Siapa orang yang sakit atau dalam perjalanan, apa kata Allah? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti di hari akhir. Hari akhirnya itu ada 11 bulan, Bu. Ya, jadi Syawal kemarin 1 bulan, Zulhijjah 1 bulan, masa pas tanggal 9 belum dibayar, begitu ya. Artinya apa? Untuk bayar qadha waktunya banyak. Untuk hari Arafah hanya 1 hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa kalau kita qadha di hari Senin, kita tetap dapat pahala saum Senin. Kalau kita qadha di hari 6 hari di bulan Syawal, kita pun dapat pahala saum sunnah Syawal. Kita qadha pada tanggal 9 Zulhijjah, kita pun dapat pahala saum sunat di bulan 9 bulan Zulhijjah. Namun niat itu tetap harus jelas. Kalau mau niat qadha ya niatnya qadha, kalau niat sunat ya niatnya sunat. Begitu. Oh, baik itu ya.
Jadi sebetulnya mah Bu harusnya sudah dibereskan dulu ya, baru kita setelah itu melaksanakan saum-saum sunnah. Itu yang paling Betul. yang paling merenah gitu ya Ibu ya. Baik, Ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Iya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ada sedikit menceng ya dari sini, tapi masih berkaitan dengan Idul Kurban. Begini Pak, karena kami satu keluarga sudah melaksanakan kurban, nah kami ingin memberikan atas nama almarhum orang tua kami. Bagaimana itu hukumnya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya dan umatnya. Umatnya itu waktu itu ada yang masih hidup, ada yang sudah Meninggal dunia. Kalau kita sudah berkurban untuk diri kita, untuk keluarga kita yang masih hidup, ada rizki, kita ingin berkurban kepada orang tua, silahkan. Itu termasuk zariah yang luar biasa dan insya Allah pahalanya diraih oleh orang tua kita. Begitu. Baik ya. Ibu Bapak ada yang lagi mau tanyakan? Ada nggak? Oh iya sebelah situ. Ya punten ya Bu ya. Mangga silahkan. Ya mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Siti dari Majelis Taklim Al-Mubarakah. Izin bertanya Pak Ustadz, ini kan tadi membahas tentang kurban ya, sama kebetulan ini anak saya kan belum akikah. Misalnya kalau untuk kurban sama akikah itu diduluinnya yang mana dulu? Umur berapa Bu anaknya? Sekarang udah mau 9 tahun 10 tahun. Baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Mangga pakai. Dalam kaidah usul fikih ada satu ungkapan takdimul aham fal aham, sumal angfa fal yangfa. Dahulukan yang lebih urgen, cari yang lebih bermanfaat di atas yang bermanfaat. Akikah itu kewajibannya lebih kepada orang tua. Kemudian kurban itu kewajibannya lebih kepada individu. Walaupun secara hukum tidak wajib, tapi sunnah mu'akadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah itu yang terbaik adalah hari ke-7. Kalau tidak mampu, tambah 7 lagi, hari ke-14. Ya. Kalau masih tidak mampu, tambah 7 lagi, berarti hari ke-21. Kalau melewati waktu itu, kapanpun kita mampu. Namun kalau akikah waktunya luas. Kalau kurban hanya di tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau ada rezekinya tanggal 9 Zulhijjah, kurban dulu. Gitu ya. Kalau ada rezekinya sekarang, akikah dulu. Nanti waktu kurban ada rezekinya insya Allah. Begitu. Tos we Bu kurban heula nya eta enjingna tah akikah janten 2. Ibu putrana istri pameget. Oh pameget 2 berarti Tilu. 1 kambing yang untuk kurban, besoknya 2 kambing lagi untuk yang akikah. Masya Allah. Ibu ada yang mau tanya lagi nggak Bapak? Iya baik, pakai gitu ya. Wukuf itu berhenti. Iya. Ibu kalau beraktivitas Bu, kita beraktivitas melaksanakan aktivitas di dunia ini berapa jam dalam sehari Bu? 24 Kalau kan jam. hidup mah 24 jam sehari semalam ya Bu ya, tapi nggak mungkin kita beraktivitas selama itu ya. Katakanlah misalnya dikurangi 8 jam, ya misalnya berapa belas jam gitu ya Bun ya. Suka istirahat dulu nggak sih Bapak Ibu? Ngapain kalau istirahat Bu? Nggak ulang atau HP kan. makan. Nah gini, Ya. maksudnya begini, wukuf itu adalah berhenti. Ya. Ketika kita seharian beraktivitas, ada saat-saat kita pun berhenti. Ya. Kemudian kita fokus untuk memohon kepada Allah. Di antaranya sholat gitu ya. Misalnya, ya Bu ya, berapa kali sholat Bu? Sehari. Yang wajib 5 kali ya sehari ya. Nah itu kan, apakah itu juga termasuk kita wukuf? Berhenti dari semua kegiatan, tetapi kita melakukan aktivitas kepada Allah di situ. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, ya Bani Adam, wahai anak Adam, berlindunglah kepada Allah dari fitnah godaan setan. Di mana setan telah mengeluarkan bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, dari surga Allah. Kita harus berlindung kepada Allah. Maka kita perlu saat-saat berdialog kita dengan Allah. Saat-saat bermunajat kita kepada Allah. Maka ada wukuf seumur hidup sekali melalui wukuf di Arafah. Ada wukuf setahun sekali melalui saum di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu siangnya kita wukuf, berhenti dari makan. Ada wukuf seminggu sekali melalui sholat Jumat. Sehari semalam ada wukuf 5 kali melalui sholat yang 5 waktu. Dalam sholat yang 5 waktu itu kita berhenti sejenak dari mengejar dunia untuk mencari yang punya dunia. Berhenti sejenak untuk mengejar rizki untuk sampai dan datang memohon kepada yang punya rizki.
Berhenti sejenak untuk merenung. Sudah tercapaikah keinginan kita dengan kita datang kepada Rabb yang mampu mewujudkan setiap keinginan kita. Begitu. Oh, berarti memang saat-saat wukuf kita berhenti dari berbagai kegiatan itu di situ ya. Termasuk dalam Betul. satu hari itu, Bun. Nah, itu kita beraktivitas di situ, tetap berhenti, kemudian kita bermunajah kepada Allah. Itu juga wukuf ya, Masya baik Allah. ya. Pemirsa, kami harus rehat lagi. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda ya. Tentunya masih di Cahaya Kolbu, dari hati meraih ridho ilahi. Artinya tahu gitu ya. Ini tadi disampaikan di Arafah itu ada pertemuan Nabi Adam dengan Hawa di situ, dengan Siti Hawa ya. Dan ini juga memberikan petunjuk yang tersirat kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, kalau kita bermunajah kepada Allah memohon ampunan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita wukuf di padang Arafah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, pada saat itulah kemudian Allah membukakan pintu langitnya, akan mengampuni segala dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga Arafah ini juga memperlihatkan kepada kita semua bahwa di hadapan Allah manusia itu sama. Tidak dilihat dari posisinya, dari karirnya, dari limpahan rezeki materinya. Tidak, semua di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini juga mensiratkan bagaimana mimpi-mimpi yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ini juga begitu luar biasa, memiliki kandungan makna yang juga sangat besar bagi kita semua ya. Baik, Pak Kiai, tidak terasa waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa. Mangga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berlindung kepadamu dari bermohon, selain hanya bermohon kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari berharap, selain hanya berharap kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari bergantung, selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Tolonglah kami dalam urusan kehidupan kami. Amin. Muliakan kehidupan kami di dunia. Amin. Muliakan kehidupan kami di akhirat. Amin. Ya Allah, ampuni dosa kami seperti Engkau telah mengampuni dosanya Nabi Adam dan Hawa. Amin. Ya Allah, tolonglah hati kami agar kami sadar hakikat hidup kami. Amin. Bahwa kami datang darimu, sekarang hidup di bumimu, kami akan kembali kepadamu. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami berada di padang Arafah pada pelaksanaan ibadah musim haji. Undang kami ya Allah, layakkan kami jadi tamumu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dr. Kiai Haji Jafar Shodiq MSI, hatur nuhun Pak Kiai. Ibu dan Bapak terima kasih banyak sudah hadir di studio ya. Dan pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Cahaya Kolbu dan tentunya juga dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Devi Dirgantini pamit, sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Meraih ridha ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.